Nah, baik teman-teman, ini saya akan mengerjakan tugas yang pertama yang menggunakan orde 1. Nah, di sini saya dan teman-teman saya itu harus nama Aji, Rafli, dan Sami bertiga. Nah, di sini yang akhir kami itu 65, 66, dan 67. Jadi untuk soalnya akan menjadi E pangkat T DY per DT min sin 5T plus 6T pangkat 3 dikali E pangkat 3T min 7. Nah, cara pengerjaannya yang ini dari min sin ke sampai min 7 ini ada sama dengan 0. Nah, ini akan dipindahkan ke sebelah kanan. Jadinya seperti ini, sin 5T plus min 6T pangkat 3 dikali E pangkat 3T min 7. Kemudian yang E pangkat T ini dipindah ke kanan juga. Nah, jadinya E pangkat min T bla bla bla. Nah, selanjutnya di sini DY per DT ini E pangkat min T-nya ini kita kalikan silang ke semua bilangan di sini. Jadinya sin 5T dikali E pangkat min T min 6T pangkat 3 dikali E pangkat 2T. Nah, E pangkat 2T ini hasil dari E pangkat 3T dikali E pangkat min T. Jadinya pangkatnya dikurangin 3 min 1, jadinya 2. Jadinya 6T min 6T pangkat 3 dikali E pangkat 2T min 7E pangkat min T. Selanjutnya yang D2 nya ini kita pindahin ke kanan. Jadinya DY sama dengan sin 5T dikali E pangkat min T min 6T pangkat 3 dikali E pangkat 2T min 7E min T DT. Nah, ini nih diintegralkan, kiri diintegralkan, jadinya D nya hilang, jadinya Y aja, dan di kanan juga diintegralkan, jadinya kayak ini. Baru kita pisahkan bilangan-bilangan yang ini, jadinya 3Y. Yang pertama integral sin 5T dikali E pangkat min T, kemudian min 6T pangkat 3 dikali E pangkat 2T, dan terakhir min 7E pangkat min T dt. Nah, yang pertama yaitu integral sin 5T dikali E pangkat min T. Nah, sini kita menggunakan integral parsial. Jadinya kita menggunakan rumus U dikali V min integral V dikali DU. Nah, untuk U-nya yaitu sin 5T, karena di sini ada T-nya, D-nya di U. Kemudian kita turunkan menjadi 5 cos 5T. Kemudian untuk dV-nya yaitu E pangkat min T. Nah, yang ini kita integralkan dia menjadi min E pangkat min T. Kita masukkan ke dalam rumus-rumus ini. Jadinya I sama dengan sin 5T min E pangkat min T min integral min E pangkat min T dikali 5 cos 5T. Nah, di sini tuh karena min ketemu min jadi plus, kayak gini jadi plus. Nah, tapi di sini masih ada integral. Nah, yang 5 ini keluar dari sini, dikeluarkan dari integralnya karena ini bentuk dari konstanta. Ini dikeluarkan. Nah, di sini masih ada yang diintegralkan. Nah, ini kita cari kembali menggunakan integral parsial seperti cara yang sebelumnya. Nah, U-nya itu berubah menjadi sesuai yang persamaan di sini. Ini U-nya ini cos 5T. Sedangkan dV-nya berarti E pangkat min T. Kita jadinya seperti ini. Untuk DU-nya jadi min 5 sin 5T, V-nya min E pangkat min T. Nah, seperti yang kayak tadi itu kita masukkan dia sesuai rumus U dikali V min integral V DU. Jadinya cos 5T dikali min E pangkat min T min integral min E min T pangkat min T min 5 dikali sin 5T. Nah, kayak tadi karena min ketemu min jadinya plus. Oh, minnya ininya dikeluarin, jadinya min 5. Ini jadinya plus kan, plus. Kemudian yang 5 nya ini dikeluarin dari integralnya, plus ketemu min jadinya min. Jadi min 5 integral sin 5T dikali E pangkat min T. Nah, selanjutnya kan jadinya persamaannya jadi kayak gini. Kita gabungkan persamaan yang ini sama persamaan yang ini. Yang ini kita tulis ulang, sin 5T dikali sin 5T min E pangkat min T. Di sini kita tulis ulang. Kemudian yang 5 ini kita
masukkan sesuai nilai yang ini, karena ini kan hasil dari penjabaran dari yang ini. Jadinya sin 5T min E pangkat min T plus 5 cos 5T dikali min E pangkat min T dikali min 5 sin integral sin 5T dikali E pangkat min T. Ini E pangkat min T yang ini. Nah, selanjutnya karena yang ini kita ubah ke kanan, pindahin ke kanan. Jadinya ini seharusnya nih plus ya, plus, karena diubah pindahin ke kanan, jadi di sini berubah jadi plus 5 kali sin dikali integral sin 5T dikali E pangkat min T. Nah, yang 5 ini kita ubah ke sini, jadinya 1/5 sin 5T min E pangkat min T ditambah cos 5T dikali E pangkat min T. Nah kan ini integral sin 5T dikali E min T itu sesuai nih, kan sama dia kayak yang ini. Jadi nilai yang ini tuh sama dengan yang ini, dia yang panjang nih. Nah selanjutnya kita cari nilai yang kedua, yaitu min 6T dikali E pangkat 2T. Ini kita cari di sini. Nah ini kan ini yang kita cari. Kita pakai juga rumus integral parsial. Nah ini kan ya, kita masukkan kayak tadi itu dah, U sama dengan 6T, karena ada variabel T nya dia jadi U, berarti T nya ini jadi dV. Yang kita turunkan jadinya dU sama dengan min 18T pangkat 2, kemudian V 1/2 E pangkat 2T. Nah, baru kita masukin dah rumus yang ini sesuai sama rumusnya, jadinya min 6T pangkat 3 dikali setengah E pangkat 2T min integral 1/2 E pangkat 2T dikali min 18T pangkat 2. Nah yang ini kita ubah dari ke sini, baru min ketemu min jadinya plus, ya plus 18T pangkat 2 dikali setengah E pangkat 2T. Nah yang ini karena masih ada integral dan masih ada variabel T di pangkatnya, ini kita masih menggunakan integral parsial untuk mencari nilainya. Nah pakai rumus yang tadi, O dikali V min integral V du. Lalu kita bacain lagi angka-angkanya. Yang U nya kan 18T pangkat 2 du. Nah nih masukin dah, sudah masukin, jadinya 18T pangkat 2 dikali 1/4 E pangkat 2T min integral 1/4 E pangkat 2T dikali 36T pangkat 2. Nah habis itu yang ini 4 kita bagi jadinya 6. Nah jadinya 6 kan. Terus baru udah kita masukin nilainya yang ini. Nah tadi kan persamaan yang ini nih, tapi yang ini kita seperti tadi ini kita ubah dia pakai yang ini, karena sudah kita kita sudah jabarkan. Jadinya min 6T pangkat 3 1/2 E pangkat 2T min 18T pangkat 2 dikali 1/4 E pangkat 2T tambah integral min 6T pangkat 3 dikali E pangkat 2T E pangkat 2T. Nah yang ini kita pindahkan ke ruas kiri, jadinya integral min 6T pangkat 3 dikali E pangkat 2T sama dengan min 6T pangkat 3 dikali 1/2 E pangkat 2T min 18T pangkat 2 dikali 1/4 E pangkat 2T. Nah ini kan sesuai nilainya sama yang kita cari. Min ini integral ya, integral dt, karena di sini dia integral. Jadi ini integral min 6T pangkat 3 dikali E pangkat 2T dt. Ini kita cari nilainya, hasilnya yang ini, min 6T pangkat 3 dikali 1/2 E pangkat 2T min 18T pangkat 2 dikali 1/4 E pangkat 2T. Nah itu untuk Y kedua, Y keduanya. Ini kan Y pertama, Y kedua. Sekarang Y ketiga yaitu min 7E pangkat 2 min pangkat min T. Nah karena ini cuma ada satu variabel, bisa kita hitung menggunakan integral biasa. Nah
Jadi min 7e pangkat min t kita integralkan menjadinya 7e pangkat min t. Nah, jadi sini hasilnya y sama dengan 1/5 sin 5t min e pangkat min t plus cos 5t kali e pangkat min t. Ini y pertama, kemudian kita tak min 6t pangkat 3 dikali 1/2e pangkat 2t min 18t pangkat 2 dikali 1/4e pangkat 2t. Kemudian y ketiga itu plus 7e min t. Nah, jadi ini hasil dari pencarian secara manual, secara korek-korekan. Selanjutnya kita akan kita akan memvalidasi menggunakan aplikasi Tony yang sesuai dengan soal tersebut, yaitu NP Cinema NP Sin 5T bla bla bla. Ini soal yang kita kerjakan, maka akan masukkan grafik seperti ini. Nah, akan jatuh ke bawah. Nah, selanjutnya kita akan membuktikan hasil dari orek-orekan yang tadi itu. Nah, ini adalah skrip hasil orek-orekan yang kita buat tadi. Selanjutnya kita akan mencoba untuk melihat grafiknya apakah sama atau tidak. Nah, jadi ini hasil dari grafik dari soal yang tercipta orek-orekan yang sudah kita jabarkan tadi, memiliki grafik yang sama, yaitu turun ke bawah seperti ini. Nah, jadi itu adalah pembuktian pembenaran dari soal yang telah kita kerjakan. Selanjutnya untuk tugas nomor selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan melanjutkan untuk penyelesaian soal nomor 2, yang dimana soal nomor 2 ini kita menyelesaikan persamaan diferensial dengan metode pemisah variabel. Di sini kita punya persamaan dy per dt sama dengan yt plus y plus 5t plus 5, y nya 7, t nya 6. Nah, langkah pertamanya itu kita mencari faktorial dari yt plus y plus 5t plus 5 nya, yang dimana kita mendapatkan y plus 5 dan t plus 1. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan hasil dari faktorialnya itu kita pisahkan. Nah, setelah dipisahkan menjadi dy per y plus 5 sama dengan t plus 2 dt. Nah, setelah kita memisahkan kedua variabelnya ini menjadi ruas kiri dan ruas kanan, kita integralkan untuk menghilangkan d nya, dan kita mendapatkan hasil 1 per y plus 5 dy sama dengan integral t plus 1 dt. Kemudian kita mendapatkan hasil ln y plus 5 sama dengan t kuadrat per 2 plus t plus c. Nah, kemudian sekarang kita mencari nilai c nya ini dengan cara memasukkan nilai y dan t yang sudah kita punya, yaitu di sini y nya 7 dan t nya 6. Kita masukkan ke dalam rumus menjadi ln 7 plus 5 sama dengan 6 kuadrat per 2 plus 6 plus c. Kemudian ln 12 sama dengan 18 plus 6 plus c. 6 kuadrat per 2 hasilnya 18. Kita tulis di sini. Kemudian hasilnya ln 12 sama dengan 24 plus c. Nah, kemudian 24 nya kita pindah ruas ke kiri untuk mendapatkan hasil nilai dari c, yaitu c sama dengan ln 12 min 24. Kemudian setelah kita mendapatkan nilai c ini, kita masukkan kembali nilai c ke dalam rumus yang ini. Kemudian kita eksponensial kedua sisi untuk menghilangkan ln nya. Caranya seperti ini. Kita tulis lagi untuk rumus yang ini, kita masukkan nilai c. Jadinya ln y plus 5 sama dengan t kuadrat per 2 plus t plus masukin nilai c yang tadi yang udah didapatkan, yaitu ln 12 min 24.
Kemudian kita eksponensialkan kedua sisi menjadi eksponen ln y plus 5 sama dengan eksponen pangkat t kuadrat per 2 plus t plus ln 12 min 24. Terus kita sederhanakan menjadi eksponen pangkat ln y plus 5 sama dengan eksponen pangkat ln 10 dikali eksponen pangkat t kuadrat per 2 plus t min 24. Kita sederhanakan lagi menjadi y plus 5 sama dengan 10 eksponen pangkat t kuadrat per 2 plus t min 24, sehingga kita mendapatkan hasil y dengan cara memindahkan 5 ini ke ruas kanan menjadi y sama dengan 10 eksponen pangkat t kuadrat per 2 plus t min 24 min 5. Setelah kita mendapatkan hasil dari y ini, kita sudah bisa memasukkan ke aplikasi Tony menggunakan kode Python untuk membuktikan hasil dari urutan yang sudah kita kerjakan ini, apakah grafik yang kita dapatkan sama atau tidak. Nah, sekarang kita lanjut ke pembuktian menggunakan aplikasi Tony. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk pembuktian menggunakan kode Python di aplikasi Tony untuk mendapatkan hasil grafik dari persamaan diferensial yang kita kerjakan tadi. Nah, yang pertama di sini saya akan membuktikan untuk dy per dt-nya yang belum kita sederhanakan. Nah, di sini dy per dt-nya itu kan tadi kita dapat persamaannya yaitu yt plus y plus 5t sama dengan plus 5. Nah, di sini bisa kita tulis kode Python-nya menjadi y dot. Kenapa y dot? Karena dy per dt ini saya ganti namanya menjadi y dot y kali t plus y plus 5 kali t plus 5. Nah, bisa kita tulis persamaan yang ini untuk dy per dt nya menjadi seperti ini. Nah, untuk keadaan awal nilai y dan t nya tadi yaitu y sama dengan 7 dan t sama dengan 6 nya bisa kita tulis di sini y 6 sama dengan 7 seperti ini. Nah, tinggal kita running untuk mendapatkan grafiknya. Nah, kita mendapatkan grafiknya seperti ini ya, dari bawah terus ke atas melengkung seperti ini. Nah, sekarang coba kita buktikan apakah grafik yang kita dapatkan itu sama dari hasil y yang kita dapatkan dari hasil penyederhanaan persamaan diferensial tadi. Nah, untuk kode Python-nya itu udah saya bikin seperti ini, tinggal kita masukin nilai y-nya. Nah, yang dimana y-nya itu kan tadi kita dapatkan yang ini, yaitu y sama dengan 10 eksponensial pangkat t kuadrat per 2 plus t min 24 min 5. Nah, ini bisa kita tulis di Python kodenya itu menjadi seperti ini, y sama dengan 10 kali eksponensial eksponensial pangkat t kuadrat, bisa kita tulis seperti ini, kedua per 2 plus t min 24 tutup kurung min 5 nya yang terakhir kita taruh di sini. Tinggal kita running untuk mendapatkan hasil dari grafiknya apakah sama. Nah, benar ya, sama ya teman-teman. Untuk grafiknya mulai dari bawah sini terus los ke atas kayak gini. Jadi untuk pembuktian hasil grafik dari
persamaan diferensial yang belum disederhanakan yang ini tadi dan yang sudah disederhanakan di sini, kita mendapatkan hasil grafik yang sama. Mungkin untuk nomor 2 ini cukup sampai di sini. Selanjutnya untuk nomor selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya. Oke, jadi saya akan melanjutkan di soal nomor 3, yakni dengan penggunaan metode homogen, di mana metode homogen itu yakni menyamakan setiap ruas dari soalnya dengan pangkat yang sama. Di sini kita mempunyai contoh di minggu sebelumnya, yakni D per dt sama dengan 3T plus Y per T. Dengan metode homogen, kita mengubah Y menjadi U V dan Y aksen dengan U aksen V dan plus U V aksen. Kita akan mendefinisikan rumusnya, yakni Y sama dengan VT sama dengan Y per T dengan dy per dt dan dv sama dengan dv per dt kali T plus V dt per dt, dengan hasil akhir dy per dt sama dengan T kali dv per dt plus V. Bisa kita lihat di sini, jika kita mengaplikasikan soal yang ada di sini dengan rumus yang ada di sini, kita bisa mendapatkan T kali dv per dt plus V sama dengan 3V plus VT per T. Kita bisa mencoret-coretnya. T kita coret. Dan selanjutnya kita akan melanjutkan T kali dv per dt plus V sama dengan 3 plus V. Yakni kita pindah ruaskan V ke sini menjadi plus V. Dan kita lanjutkan T kali dv per dt sama dengan 3. Kita pindah ruaskan T, yang dimana T di sini posisi awalnya kali, kita pindah ruaskan menjadi dv per dt sama dengan 3 per T. Kita integralkan integral dv dan integral 3 per T dt, yakni kita akan menghasilkan V sama dengan 3 ln T plus C, dimana hasil akhirnya yaitu Y per T sama dengan 3 ln T plus C atau Y per T sama dengan C ln T C kubik atau per 3. Kita akan lanjut ke soal yang diberikan oleh bapaknya minggu lalu, yang dimana kita akan mengganti soal ini dengan NIM kita sendiri. Saya bertiga berkelompok dengan NIM 56 dari 55, 56 dan 57. Kita akan mengganti isi dari soal ini dengan NIM kita sendiri, yakni 5T kuadrat D per dt sama dengan 6T kuadrat plus 7Y kuadrat. Kita akan lanjutkannya. Di sini dy per dt sama dengan 6T kuadrat plus 7Y kuadrat per 5T kuadrat. Di sini T kali dv per dt sesuai rumus tadi ya, T kali dv per dt plus V, 6T kuadrat plus 7VT kuadrat 5T kuadrat. Kita coret-coret T kuadratnya, maka kita akan menghasilkan 6 per 7V per 5, dimana T kali dv per dt plus V. Kita di sini kita pindahkan V nya, yakni T kali dv per dt sama dengan 6 plus 6V per 5. Kenapa 6V? Karena di sini 7V, kita pindahkan ruas plus V di sini menjadi minus, makanya 7V kurang V jadi 6V. Sini kita melanjutkan dv per dt sama dengan 6 plus 6V per 5 plus 1 per T, dimana jika kita melihat soal yang minggu lalu yang tadi saya jelaskan, jika T kali dv per dt sama dengan 3, T nya dipindah ruaskan, maka T yang dipindah ruaskan akan menjadi bagi. Di sini kita menemukan bahwa T di sini menjadi 1 per T. 6 per 6V per 5 tambah 1 per T. Di sini kita akan mengintegralkannya. Integral dv sama dengan integral 6 plus 6V per 5 plus 1 per T dt. Dimana kita akan mendapatkan hasil V sama dengan 6T plus 6V per 5 plus ln T plus C. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih sudah menonton.